Swastiastu. Om Awigram Astu Namo Sidam. Om Sidirastu Tatastu. Om Arubhadra Katawiyatu Wiswata. Semoga pikiran yang baik datang. Yang terhormat Bapak Ketua Sekolah Tinggi Agama Hindu dan Nusantara Jakarta, Bapak Madis Pak. Yang saya hormati Wakil Ketua 1 Bapak MH Empilh. Yang kami hormati Bapak Jaya Negara. Yang kami hormati dosen pengampu mata kuliah Bapak Rami Dewi SSMM. Selamat datang kami ucapkan dalam acara kata dan umat Hindu dengan karya nyata. Marilah kita haturkan puja astungkara kepada Ida Sana atas asungkerta waranugrahanya. Kita dapat melaksanakan acara pelepasan mahasiswa Sekolah Tinggi Agama Hindu Dharma Nusantara Jakarta dalam pengabdian kepada masyarakat dengan keadaan sehat dan bahagia. Saya Limadera. Aku berdiri jadi pandu. Pak mahasiswi yang kami hormati, marilah kita merenung seperti beratnya siroga sirang dharma santa. Jadi di awal sampai akhir nanti. Sebelumnya terimalah pengajari umat dari kami, Om dosen pengampu KKM, Bapak Kantor dan Pujian. Ya, ini berkat beliau yang menuntun kita semua mahasiswa. Tahun 2020, jangan lupa ya Bapak Ibu, kita angkatan 2020 yang saat ini menjelang akhir menjadi mahasiswa harus membuktikan ilmu yang diserap selama 3,5 tahun ini. Ya, kita aplikasikan di lapangan. Semoga nanti ilmu ini dapat bermanfaat minimal untuk diri kita sendiri. Bila perlu dikembangkan kepada keluarga dan lingkungan di sekitar kita. Yakin tidak ilmu itu bermanfaat? Oh. Kalau nggak yakin, malu tidak kepada Pak Ketua Staf dan para dosen yang selama ini mengajari kita. Ini sebenarnya luar biasa. Seperti kegiatan ini Pak Ketua kami sampaikan bahwa saya kebetulan ditunjuk aja jadi ketua. Sebenarnya yang kerja itu mereka semua. Ya, ini luar biasa. Memang kami ini di tim mahasiswa ini berbeda, tapi belum pernah kami mengangkat perbedaan tersebut. Ya, ini terima kasih. Baik yang muda, yang tua, sama-sama menghargai. Sama-sama perbedaan itu menjadi hal yang kuat. Justru dengan perbedaanlah kita bisa kuat. Karena apa? Kita menyadari kita ini tidak pernah akan sama. Ya, kalaupun disamakan tidak akan mampu bersama. Seperti pepatah mengatakan, kaki kiri berkata, mari kita melakukan yang menyenangkan diri kita. Tapi kaki kanan mengingatkan, ingat, kalau kamu melangkah, apapun yang kamu lakukan akan ada resikonya. Ini sangat-sangat luar biasa filosofi hidup kita. Mudah-mudahan hal ini bisa menjadi hal yang sangat baik. Lanjut, untuk kegiatan kita KKM yang dinaikkan menjadi PKM, niki di luar dugaan Pak Ketua dan Ibu Bapak dosen yang tadinya meskipun proposal kita anggarannya 170 juta. Ya, ini kan ibaratnya bolehlah kita bermimpi setinggi bintang di langit, kata Bung Karno, kalau jatuhnya nanti kan ke bulan atau minimal ke awan lah, jadi nggak terlalu sakit.
Planning kita di periode ini kita cukup mendapat dana 80 sampai 90 juta. Ini awalnya nih. Pas berjalannya waktu dengan anak-anak muda, saya apresiasi luar biasa yang jualan Banten. Ini yang jualan Banten luar biasa. Dengan komitmen mereka bersama untuk jualan Banten di Pura, apabila tidak ada hadir, tidak hadir dikenakan denda, ya nggak? Ya. Saya tanya, sebenarnya saya nggak tega, tapi saya tanya, Pak Ketua, kalau saya kayak gini tidak akan tumbuh kebersamaan, tidak akan tumbuh tanggung jawab. Ini saya rasa surprise dan luar biasa. Tingkatkan itu. Di dalam pengalian dana juga perlu kami sampaikan untuk adik-adik yang di Jatiwaringin, ya kita tidak kenakan wajib, Pak. Ya, kita bebaskan untuk adik-adik Jatiwaringin untuk biaya. Tapi biarlah kita yang tua yang memiliki tanggung jawab sehingga kita bisa membina adik-adik kita. Astunggala ini berjalan per hari ini di luar dugaan. Di luar dugaan, bendahara sekali lagi terima kasih. Dananya hampir 130 juta. Ya, ini hampir 130 juta. Sehingga kata sekretaris ke saya, bendahara ke saya, Pak Gatot, mau kegiatan apapun, kita siap, katanya. Wih, luar biasa. Jadi anggaran yang kita planning di awal itu melebihi target, Pak. Makanya apabila Bapak dosen, Ibu dosen untuk hadir, kami sudah siapkan. Saya yakin Pak Ketua tidak menyusahkan mahasiswa. Ya, tidak menyusahkan. Tapi apabila ada kebijakan lain di kampus, kami juga menerima. Karena kami sebagai mahasiswa harus menjalankan apapun aturan yang ada di STA ini. Ya, untuk 3 hal yang kami akan lakukan sesuai dengan arahan dari Pak Ketua STA, dosen pengampu, 3 hal atau bidang yang akan kita laksanakan. 1, perahyangan, pawongan dan pelemahan. Ya, perahyangan ini kita berangkat ke Lampung luar biasa juga. Mungkin sihnya beliau, kita datang itu ternyata warga di sana mendapat durian runtuh. Ya, apa duriannya? Mungkin durian itu kecil, tapi di sana ternyata bupatinya memberikan tanah di pinggir kali, di dekat itu ada sumber air 1000 meter untuk Pura Segara. Ini luar biasa nih. Bahkan kita dibilangin sama pemerintah di sana, Bapak kalau mau di pinggiran buat parkiran itu masih ada, pakai aja. Itu diperkirakan 400 sampai 500 meter lagi. Itu kita boleh pakai, Pak. Ini luar biasa. Jadi kita kalau mau kita bangun itu 1000 meter itu untuk areal pura, dan 400 meter sampai 500 itu nanti area parkir. Ini bisa kita wujudkan, Pak. Lanjut di Pujo Asri, di desa Pujo Asri, pura sudah jadi. Pura sudah jadi, tinggal kita membantu Candi Bentar. Candi Bentar dan juga cetakannya sudah ada di sana. Kita membantu daripada isi dalamnya dan pengerjaan. Pengerjaannya ditambah dari warga di sana juga. Itu Asungkara juga sudah. Ya, yang luar biasa nih, yang luar biasa adalah Pasraman. Pasraman ini adalah asramnya Ide Lebar Romo Jati, seluas 480 meter yang selama ini terbengkalai, tidak dipergunakan. Yang rencananya beliau tadinya di depannya itu adalah griyo-griyo, belakangnya itu asram. Grionya itu sama, satu kapling itu 480 juga. Namun sampai sekarang belum diisi karena beliau keburu lebar. Jadinya kerja sama kami dengan koordinasi Mang Bupati selaku ketua PSN itu kita terus lawan. Nah, dulu dibeli 80 juta, akhirnya kita akan ganti ke
romo istri. Gitu. Makanya besok ini sekarang sudah dikerjakan. Besok kita datang selama 4 hari di sana, ya itu kita meresmikan pasraman tersebut. Masukan lain semua niki para mahasiswa senior tiang yang rata-rata niki yang sampaikan niki senior di luar pemangku rata-rata bisnismen semua niki. Ya, ketua PHD perusahaannya 2, Tangerang. Ya. Ketua PHD perusahaan Tangerang, Bapak Kusinalat niki perusahaannya 2 dan dua-duanya menyumbang untuk program ini. Termasuk wanita kita, ownernya Rosalia Indah, Bumanggung. Wah, gitu. Support. Begitu juga donatur-donatur lain. Ya, ini nanti kita di pelaporan lah. Kalau saya ucapin semua sekarang ya minimal perwakilan dulu. Maka dari situ bendahara sebenarnya Pak Ketua tidak terlalu sulit. Ya, yang penting kompak, semuanya jalan dimudahkan. Akhirnya nanti kita berangkat menggunakan 1 bis dari Rawamangun. Ya, kita dari Tangerang itu kemungkinan menggunakan kendaraan pribadi 4. Nah, 4 karena Bu Mangku, Pak Mangkunya kan kondisi kesehatannya kurang bagus. Beliau nanti berangkat tersendiri. Dan juga mohon izin juga untuk mendahului nanti. Ya, untuk mendahului. Dan juga kami sampaikan di sini, saya sendiri Niki selaku ketua, saya mohon izin juga nanti tanggal 11 cara saya balik. Niki yang sampaikan Pak Ketua, saya ingin mendahului karena apa? Kebetulan ketua panitia BUMM Niko tiang meeting tanggal 11 juga yang undur, jadi malam yang harus ketemu sehingga nanti di dalam perayaan Dharma Santi BUMN 2024 kita akan juga memberikan sumbangan-sumbangan. Kebetulan ya dia suruh mewakili lagi hadir di sana. Asungkara kemarin Dharma Santi dari nasional ya, dari BUMN 200 juta langsung cair gitu. Ya, itu yang bisa kami sampaikan. Yang jelas Niki, mari kita tetap pekerjaan bersenyum, ya senyum terus, ya jangan pernah berhenti senyum. Karena orang yang senyum katanya umurnya panjang. Ya, kami secara pribadi mohon maaf apabila di dalam pelaksanaan ada hal-hal yang tidak mengenakan, ada hal-hal yang merugikan baik pribadi maupun organisasi, kami mohon maaf. Tapi satu tujuan kami adalah bagaimana kita mengangkat setah. Sekolah Tinggi Agama Hindu ini adalah apa sih manfaatnya bagi kita? Sehingga nanti ya saya berpesan selaku ketua panitia yang pelaksanaan KKN ini, mungkin maaf saya bukan menggurui dosen, menggurui Pak Ketua dan lain sebagainya, hanya untuk kami yang muda-muda sekolah di Setah ini menjanjikan. Tidak ada kampus lain yang menjanjikan yang luar biasa. Pertama, kalau kampus-kampus yang biasa itu dia menjanjikan hanya kehidupan atau pekerjaan. Tapi kalau kita kuliah di Setah, bagi yang muda, yang daerah belakang, apa yang menjanjikan? Pasti kan, kalian mendapat sarjana untuk bekerja. Jangan lakukan perbuatan dharma maupun amal kalau kalian tidak punya uang. Cari uang dulu sebanyak-banyaknya. Makanya bekerja. Peluang dan Setah adalah Bindroh TNI Polri. Kalian punya slot di sana. Daftar yang namanya SIPSS, Sekolah Inspektur Polisi Sumber Sarjana. Kalian kalau menjalin ilmu agama itu akan ditempatkan di Bindroh. Oke Pak ya. Beliau nanti
bisa mengarahkan. Yang kedua, kalian bisa menjadi guru-guru agama sebagai pencerah dimanapun berada. Yang ketiga, kalian bisa menjadi ASN, jajaran Direktorat Dirjen Bimas Hindu, yang ada 38 provinsi, itu siap untuk diisi, itu peluangnya. Dan juga bisa seperti sekarang kita belajar yoga, mentor-mentor yoga, guru-guru yoga dibuka di mana-mana. Ini peluang banyak, jangan pesimis yang muda. Tapi bagi kita yang tua Pak dan Bu dosen, kita harus sepakat. Kuliah di Setah ini adalah untuk menuntun kita pulang nanti ke rumah tua. Gitu. Percuma saja kita memiliki harta, kita memiliki jabatan, kita pensiun terus jalannya nanti kemana? Kita nggak mau. Makanya belajar di Setah ini adalah tuntunan bagi kita semua apabila nanti kita pulang. Nggak celingak-celinguk lagi pulangnya. Jalannya sudah pasti. Maka dari itu, mudah-mudahan menyebar kesepakatan kami di Tangerang, wajib bagi ketua-ketua umat yang memangku, baik itu yayasan, PHDI, Banjar, WHDI, Pinandita, adalah kuliah. Yang terakhir, info yang terbaru bahwa disampaikan program Dirjen, nanti kami tidak lanjut Pak Ketua, bahwa seluruh pemangku di Nusantara yang tergabung di dalam PSN kuliahnya gratis. Ini anggaran akan diwujudkan. Nah, mohon nanti bisa ditindaklanjuti Pak. Kalau memang itu bisa asul kader. Nanti seluruh Pinandita itu benar-benar dapat memberikan tauladan di dalam ajaran kebenaran Dharma. Matur suksma tiang hari dengan Pramo Santi, Om Santi. Selamat datang untuk Pak Ketua Badan Dharmadana Nasional, Dr. Tri Handoko Seto, SSI, SC. Sambutan dosen pengampu mata kuliah KKN untuk Bapak Dr. Swastiastu. Yang terhormat Ketua Setah Dharma Nusantara Jakarta, Bapak Ade Sutresno Sariawan, yang saya hormati pula Pak Kedot Jono, yang luar biasa menjadi ketua KKN pada tahun hari ini. Saya cukup dimudahkan. Saya sudah berjalan di dalam track record pengalaman malang melintang di dunia persilatan. Jadi saya tidak terlalu sulit untuk mengarahkan adik-adik mahasiswa, apalagi kelas Tangerang niki ada Pinandita, ada sesepuh umurnya ada yang 7. Ini saya tidak banyak berbicara memberikan sambutan karena tadi sudah diulang. Kita terjalin dengan baik, maka niscaya Tuhan pasti akan merestui. Oleh karena itu saya tutup dengan pantun, buah mangga, buah durian. Jika dimakan enak sekali. Karma baik apapun yang dilakukan. Itu saya mesti wasir merestui. Pak Ketua yang saya hormati, ini masih semangat terus nih Pak Ketua. Teman-teman, maaf, saya sudah dari jam 10:30 di parkiran itu, tapi atau ada panggilan Zoom yang lama sekali yang nggak bisa naik-naik. Selesai saya langsung lari ke sini dan untung belum bubar gitu. Harapan saya sudah bubar tinggal makan, tapi ternyata masih pada gitu ya. Baiklah kalau begitu. Jadi teman-teman sekalian, kegiatan-kegiatan semacam ini tentu sangat baik ya, karena mahasiswa zaman sekarang itu terus terang saya tidak ingin bicara tentang walaupun ini sekolah tinggi agama Hindu, tapi saya paling tidak jago agama Hindu gitu. Jadi mohon maaf saya tidak bicara tentang agama Hindu ya. Nanti dikira menggarami lautan. Kan di sini udah ahli lokal semua gitu ya. Jadi sekarang itu memang harus kita akui kuliah itu
lebih banyak pada menambah wawasan, kemudian critical thinking, berpikir kritis, ya. Bagaimana menghadapi sesuatu, lalu exit strateginya apa, itu yang paling penting. Ya. Buktinya saya kuliahnya jurusan S1 fisika, S2 meteorologi, S3 awan gitu. Begitu lulus sudah jadi dirjen. Apa main gitu ya? Ini yang dibutuhkan kan sebenarnya critical thinking gitu ya. Bagaimana mengenai persoalan di masyarakat apa yang terjadi. Oleh karenanya kegiatan ini mestinya menjadi kesempatan yang paling baik. Kalau kami di BDDN memang fokus yang jarang dituju oleh organisasi kita adalah ekonomi, gitu ya. Oleh karenanya, ketika ada proposal kegiatan gini, saya hanya mau ekonomi aja. Ya. Sayangnya mintanya cuma 15 juta, Pak. Seandainya banyak pun kita kasih, gitu. Sayangnya mintanya dikit sekali Pak Jono ini. Mau banyak yang lain gitu. Ya udah, saya merem aja. Tapi pembinaan ekonomi itu tidak mudah, Pak. Persoalannya beberapa kali pengalaman, mas bibit kambing, bibit kerbau, bibit sapi dan sebagainya, itu ya ada aja itu alasannya. Selalu mati ya. Selalu gitu, selalu habis. Ini kan nggak jalan. Gitu ya. Dan karena saya minta tolong kambingnya hidup gitu ya. Karena saya tuh pernah teman-teman saya di SMP, alumni SMP itu ngasih 3 ekor kambing aja Pak, sekarang beranak pinak itu ke sesama alumni yang kurang mampu itu. Nah ini kalau bisa, ya kalau ini bisa ya berhasil ya katakanlah tahun depan ada laporan bukti benar-benar bahwa kambingnya sekarang berapa, tahun depan jadi berapa, itu BDDN akan janji perbanyak yang begini. Ya kalau perlu ya 50-100 kambing nggak apa-apa, tapi sebenarnya yang ini hidup, yang ini berkembang biak ya. Kalau yang ini tahun depan habis saya nggak mau lagi. Jadi kalau yang ini berkembang tahun depan minta 100 kambing juga kita kasih Pak. Ya. Kita butuh contoh, ya. Ini saya kira penting. Bahkan kami di BDN juga sedang fokus memang ke ekonomi. Ya, kemarin misalnya kita putuskan untuk membeli lahan kebun sawit 14 hektar yang sudah berbuah di Pangkalan Bun. Ya, tapi nanti dalam prosesnya ya tentu kita minta bantuan Pak Jono juga untuk perhitungan. Karena dia jagonya minta punya. Dan hasilnya untuk kita semua ini. Ya, ada kebun sawit 14 hektar belum dijual sudah produksi. Nanti ya, untuk kegiatan-kegiatan seperti inilah ya, untuk tahu dengan ekonomi karena ya umat kita itu persoalannya ekonomi, ya, ekonomi. Jadi kita akan banyak bergerak di bidang itu dan saya yakin saya berharap sebenarnya Pak nanti juga kalau staf ini kan karena kita tuh ini staf Jakarta loh Pak, staf setidaknya sampai saat ini adalah ibu kota gitu, walaupun tahun depan mungkin ganti ya. Gitu. Ya mestinya agak semangat Pak kita untuk membentuk ekosistem membesarkan staf nih, gitu ya. Kalau kami dari BDDN kita siap Pak untuk terutama bidang ekonomi, ya sekali-kali bidang pendidikan gitu kita. Ini tapi saya yakin Pak Tojono bisa lebih ini apa ya, memperbanyak teman-teman yang gabung untuk membesarkan staf lagi caranya. Ya. Saya kira itu teman-teman tetap semangat. Ya, mudah-mudahan ini menjadi titik awal. Nanti kambingnya beranak pinak, tahun depan kita perbesar lagi. Ya. Terima kasih. Om Santi Om. Oke, lanjut ke acara berikutnya yaitu penandatanganan MOU.
Oke, lihat sini Pak. Enggak apa-apa Bapak. Oke, tepuk tangan. Tangan akrab. Oke. Terima kasih atas waktunya, Madi sama Mbak. Yang saya Wakil Swasta Pak Budiawan, Pak cerita hubungan antara Badan Dharma Dana dengan STA. Jadi sebetulnya yang sekarang diteken itu adalah rencana berikutnya dari apa yang sudah terjadi. Komunikasi kita sudah terjadi dari 2 tahun yang lalu. Jadi Pak Ketua tentu ingatnya bahwa kita juga sudah dibantu beasiswa. Tepuk tangan untuk akan tetapi mohon maaf Pak Ketua, jadi kita belum bisa maksimal membantu BDDN. Saya nanti akan membuat instruksi dari kepada seluruh dosen dan juga mahasiswa dimanapun berada, tolong ikut untuk memberikan informasi kepada masyarakat bahwa kita ada kewajiban untuk berdana punya supaya imbal balik. Jadi beliau memberi bantuan, ya kita juga menularkan informasi yang merupakan bisama dari pariwisata kita. Jadi sekarang beliau sedang mengalami berbagai hambatan dalam pengumpulan dana itu. Ya ada saja alasannya gitu. Tapi kalau mudah-mudahan risetnya Pak Yoga ini berhasil untuk menunjukkan kenapa kita kok sulit sekali untuk berdana punya. Ya ini tanda kutip ya, tidak seluruh umat juga yang sulit, tapi in general kita sulit sekali. Tapi begitu kita membuat pelinggih, wah itu udah nggak karuan gitu. Saya tertarik dengan apa yang disampaikan oleh Mas Tri. Tadi adalah kita sama-sama membesarkan STA. Sebenarnya kan seluruh pembinaan umat yang dilakukan oleh organisasi apapun, ujung-ujungnya yang kena itu adalah umat. Tapi couplingnya STA itu adalah menyasar generasi muda. Kalau Pak Tri secara general, pemudanya dibantu, ibu-ibunya dibantu, bapak-bapaknya dibantu, organisasinya dibantu. Kalau sudah bisa seperti apa yang dilakukan oleh rekan-rekan kita di Muslim, lihat saja di Muslim itu rumusnya sebetulnya ringan saja. Jadi kalau 1.000 rupiah disimpan sendiri nggak akan ada manfaatnya. Tapi kalau disimpan, digabungkan semua, itu akan bermanfaat dan beda. Ada multiple effect. Ini kadang-kadang kita tidak yakin gitu ya. Nah yakinnya sok-sok ya pokoknya kalau tidak berdarah nyuruh kita bawa. Akhirnya kita juga beban gitu. Ini juga sebetulnya STA juga harus menyuarakan ini. Jadi jangan tidak balance ya, harus balance. Ya, ekonomi memang penting juga, gitu ya. Sarana memang penting juga, tapi pendidikan juga penting. Tetapi mengumpulkan untuk dalam satu ini menjadi duit umat Hindu seluruh Indonesia. Bayangin Pak Tri, saya ingat itu. Setiap lebaran umat Muslim itu 31 triliun bisa mengumpulkan duit. 31 triliun. Ingat.
Kalau itu disimpan di masing-masing orang muslim, itu cuma 100.000. Jadi kalau digabung jadi 31 triliun. Bayangkan setiap hari raya. Nah sekarang tantangannya adalah bisa nggak orang Setahani berceramah setiap nyepi. Umat Hindu punya kewajiban, jangan banyak-banyak, 5.000 saja gitu. Hentikan merokok dengan 5.000. Itu mestinya ceramah orang Setahani begitu. Baru ini hebat. Gitu. Nah sekarang kita kalau nanti hebat gitu, itu ramai minta ampun. Benar nggak? Kecenderungannya benar begitu. Kalau sudah hebat namanya itu loh. Ngelawan. Wah itu udah ramai kan. Ya kita tidak. Nah juga begitu. Di Setah juga kita sekali waktu menjelang podalan, menjelang gandungan itu suka dukanya juga membalut gitu. Ini mumpung kita bercerita di sini dengan Pak Tri, ini kita cerita soal bagaimana saling memisahkan. Itu. Nah sekarang faktanya mesti kita ya, catatan kita, kadang-kadang anak DKI itu nggak cenderung masuk Setah. Makanya saya balik gitu. Nah kalau begitu sekarang suruh yang sepuh-sepuh masuk Setah dulu. Itu kira-kira bagaimana nih? Jadi terus terang saja, Mas Seto kalau bilang saya makin kurus, mungkin salah satu sebabnya ya begitu ya. Karena mikir Mas Seto. Dari pertama saya diserai saldo sama Prof Kartika, berapa? 175 sampai sekarang tetap 175. Ini bagaimana? Perusahaan macam apa ini?